Terus muncul pertanyaan lagi, gimana khutbahnya nanti? Secara hukum Islam dimungkinkan untuk menyegerakan membayar zakat. Halo pembaca Babe, selamat datang di Babe One on One edisi spesial Ramadan di rumah aja. Tidak terasa sebentar lagi kita akan tiba di hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Namun tentunya ada sejumlah aturan dan penyesuaian yang harus kita patuhi khususnya di tengah pandemi corona. Salah satunya terkait penyelenggaraan sholat id dan juga tradisi halal bihalal. Bagaimana hukum Islam mengatur penyelenggaraan sholat id di rumah dan tanpa khotib? Ini dia penjelasan dari Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Soleh. Kita simak. Berbicara soal Hari Raya Idul Fitri yang sudah sangat dinanti oleh para umat muslim, tapi tentu dengan kondisi yang tidak biasa kali ini harus ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Nah, dari MUI sendiri, imbauannya seperti apa? Taruhlah ada skenario bahwa memang masih terus dilakukan pembatasan skala besar di sejumlah daerah, atau mungkin tiba-tiba sudah ada penurunan dari penyebaran dan sudah mulai ada relaksasi dari pembatasan itu. Nah, gimana sih aturan yang diimbaukan dari MUI terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, khususnya sholat Id? Ya, tentu kita berharap dengan kedisiplinan kita, kemudian dengan kontribusi positif kita, wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat kita menuntaskan ibadah Ramadan dan melaksanakan sholat Idul Fitri sudah bisa di masjid berjamaah sebagaimana biasa. Tetapi in case situasinya belum cukup terkendali sehingga pada saat Idul Fitri nanti masih berlaku PSBB dan masih belum cukup terkendali mengenai pencegahan dan juga penanganan COVID-19 ini, maka ada ketentuan keagamaan yang bisa dilaksanakan dalam situasi COVID-19 ini. Misalnya pelaksanaan sholat Idul Fitri yang biasanya di masjid atau di lapangan dengan jumlah yang besar, ini bisa kita laksanakan di kediaman masing-masing. Nah, secara umum sholat Idul Fitri itu dilaksanakan dengan berjamaah. Tetapi dimungkinkan dan juga dibenarkan melaksanakan sholat Idul Fitri itu dengan sendiri atau munfarid, dan itu dijelaskan di dalam beberapa ketentuan fikih sebagaimana juga diatur di dalam fikih mazhab Syafi'i, salah satunya di dalam kitab Al-Iqna fil Fiqh Syafi'i. Di situ disebutkan wa yusallal idani fil hadari was safari jama'atan wa furada. Salat Idain, dua salat Id, salat Idul Fitri dan juga Idul Adha, itu dilaksanakan baik di kediaman, di dalam posisi kita bermukim atau pas kita bepergian, dilaksanakan dengan cara jamaah atau dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Nah, kalau sendiri-sendiri gimana? Ya sendiri, nggak pakai jamaah. Tetapi kalau kita berada di dalam rumah, kemudian ada anggota keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, kemudian berjamaah, apakah mungkin? Mungkin, lebih baik. Dan itu bisa dilaksanakan di rumah. Terus muncul pertanyaan lagi, gimana khutbahnya nanti? Ya, kalau khutbah itu karena sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, khutbah di dalam sholat Idul Fitri juga hukumnya sunnah. Nah, ketika dimungkinkan secara kemampuan salah satu anggota keluarga yang memenuhi syarat
untuk berkhutbah, ya bisa. Kalau nggak bisa panjang-panjang, ya sudah diambil rukunnya saja. 5 rukun khutbah yang pendek-pendek saja. Nah, kalau memang tidak bisa, ya sudah sholat saja, sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kalau terpaksa memang nggak ada yang diajak jamaah, apakah boleh sholat Idul Fitri sendiri? Boleh, sebagaimana mazhab Syafi'i mengaturnya. Ada lagi pertanyaan dari pembaca Babe, bagaimana dengan budaya halal bihalal yang biasanya kita sering lakukan? Nah, apa kira-kira alasan yang tepat untuk menolak tamu atau keluarga datang ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri? Mungkin untuk memberikan pengertian bahwa tidak bisa berhalal bihalal seperti biasanya, itu bagaimana? Ya, dari awal perlu ada kesepahaman bahwa situasi COVID-19 ini tidak memutus tali silaturahmi, tetapi meminimalisir perjumpaan yang punya potensi terjadinya penularan, perjumpaan secara fisik. Ketika berjumpa pun ada protokol terkait dengan physical distancing. Nah, ketika ada usai Idul Fitri, biasanya kita halal bihalal. Halal bihalal itu sebagai manifestasi dari silaturahmi sebenarnya. Saling berkunjung, itu penerjemahan dari komitmen silaturahim yang memang sangat dianjurkan di dalam agama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Nah, di dalam konteks penerimaan tamu di dalam konteks hukum Islam harus dihormati. Nah, sebelum dia datang diberikan penjelasan, muncul frekuensi yang sama. Silaturahmi tetap tersambung sekalipun secara fisik tidak bertemu. Itu harus menjadi komitmen bersama. Nah, kalau seandainya ada saudara kita, ada anak kita, ada tetangga yang kebetulan datang ke rumah, apakah harus ditolak? Tidak juga. Nah, bagaimana kita terima dengan penghormatan, tetapi tetap di dalam koridor protokol kesehatan tadi. Ada pertanyaan lagi dari pembaca Babe. Assalamualaikum Mas Niam, begini Mas, di saat bulan Ramadan begini, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berzakat. Nah, di saat seperti ini, banyak orang yang kesulitan dan mungkin butuh zakat. Sebaiknya kapan zakat tersebut dikeluarkan, lalu diberikan kepada siapa dulu prioritasnya? Apakah tetangga dulu, orang terdekat, atau saudara yang didahulukan? Ya, terima kasih. Zakat sebagai salah satu pranata hukum Islam yang terkait dengan harta itu berkedudukan sebagai ibadah mahdhah. Secara hukum Islam dimungkinkan untuk menyegerakan membayar zakat atau ta'jiluz zakah sekalipun kita belum wajib untuk mengeluarkan zakat atau sekalipun masih ada waktu. Nah, seandainya kita memiliki harta zakat sudah sampai 1 nisab jumlahnya, tetapi belum mencapai 1 tahun, maka pada hakikatnya dia belum wajib, tetapi karena ada kemendesakan mustahik, maka kita boleh untuk menyegerakan membayar zakat dahulu sekalipun belum mencapai 1 tahun. Untuk kepentingan apa? Kepentingan menyegerakan datangnya manfaat zakat bagi mustahik tadi. Kemudian yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah ini pada hakikatnya waktu pembayarannya itu mulai dari awal Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Umumnya orang bayarnya kan di malam Id atau pada saat paginya, karena itu memang waktu wujub dan waktu utama. Nah, dalam konteks hari ini kita nggak usah nunggu bayarnya sampai nanti di malam Idul Fitri. Karena apa? Karena 2 tujuan. Tujuan yang pertama agar manfaatnya bisa segera dirasakan kepada mustahik. Kemudian tujuan yang kedua agar tidak
bergerombol dan juga berkerumun numpuk nanti pas pembayaran di akhir, sekaligus juga menyulitkan distribusinya kepada mustahik karena ngambil waktu yang mepet. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa yang berhak untuk memperolehnya? Nah, untuk skala prioritasnya memang yang terdekat, yang terdampak secara langsung dan yang paling membutuhkan. Wa atizal qurba haqqahu, yang dekat, yang berhak, tapi jangan hanya yang dekat saja. Yang dekat tapi nggak berhak ya nggak boleh. Yang dekat tapi menjadi tanggungan kita ya nggak boleh. Mas Tiang, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pembaca Babe, apa hal-hal yang perlu diingat oleh masyarakat saat ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, percayalah bahwa setiap musibah ini tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah ini bisa menjadi bala dan bisa menjadi berkah bagi kita, tergantung penyikapan dan juga respon kita. Kalau respon kita negatif, respon kita panik, kemudian memborong sembako, kemudian kita melakukan hal-hal yang bersifat destruktif, maka itu berarti menjadi penanda bahwa musibah ini sebagai bala bagi kita. Sebaliknya, kalau musibah ini kita respon secara positif dan kreatif, dan kemudian melahirkan hal-hal yang bersifat produktif serta bermanfaat bagi masyarakat, maka ini menjadi penanda bahwa musibah yang diturunkan oleh Allah sebagai berkah yang akan mengangkat derajat kemanusiaan kita. Terima kasih Mas Tiang atas waktunya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Keiko, sama-sama. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya sebagai pribadi Asrorun Ni'am Soleh maupun sebagai Sekretaris Komisi Fatwa mewakili Lembaga Majelis Ulama Indonesia mengucapkan ja'alanallahu minal aidin wal faizin kulla amin wa dumtum fi khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah